Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab 943-947. Xiaoyan merasa sangat terkejut bahwa klan Luo ini benar-benar mampu mengambil inti monster-monster kalajengking naga racun langit sebagai balasan. Meskipun peringkat monster core ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Efek akhirnya mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah. Tetapi paling tidak, jika mereka tidak dapat menemukan peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, benda ini akan menjadi rumput penyelamat kehidupan terakhir. Paling tidak, dengan peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast Monster Core sebagai cadangan, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu jika mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tatapan Xiaoyan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berkata, meskipun itu belum mencapai persyaratan kami dapat menerima peringkat 6. Luo Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast sangat langka dan monster core-nya bahkan lebih sulit ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang menjual monster core peringkat 6 ini ke klan Luo. Tetapi akhirnya berakhir dalam koleksi mereka. Klan Luo mereka sudah mendapatkan kesepakatan murah dengan bisa menggunakan monster core peringkat 6 untuk mendapatkan seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan leluhur untuk membantu. Haha, semuanya. Tolong ikuti aku. Dengan bantuan wanita muda ini, saya rasa wormhole dapat diperbaiki hari ini. Luo Cheng tersenyum saat berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik dan memimpin jalan di depan. Xiaoyan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok 4 orang Xiaoyan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus Horizon City yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan kecepatannya. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di kota Horizon ke kelompok Xiaoyan. Sikap jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang mereka temui pada awalnya. Berjalan di belakang Luo Cheng, kelompok Xiaoyan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang tak henti-hentinya. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata orang tua ini, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiaoyan telah bertemu banyak rubah tua, oleh karena itu, ia juga memahami prinsip membiarkan lidah tergelincir jika berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, dia secara samar-samar menjawab beberapa pertanyaannya dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan seperti itu, Luo Cheng yang gagal mendapatkan apapun hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Dia menarik pikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari kota Horizon sebelum alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di pandangan Xiaoyan. Ukuran alun-alun itu sangat luas, itu sepenuhnya dibangun menggunakan semacam batu hitam. Perasaan kuat yang samar terpancar dari dinginnya. Pada saat ini, plaza telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari platform batu menjulang yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiaoyan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu, mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi. Perlahan mendaki, beberapa menit kemudian, semuanya muncul di peron batu. Platform batu ini kebetulan menempati tengah alun-alun. Ketika kelompok itu menyapu mata mereka, mereka mampu menyerap pemandangan dalam jarak beberapa ratus meter dari alun-alun ke mata mereka. Selain beberapa ahli dari klan Luo, saat ini ada 2 orang tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu saat ini. Aura mereka berdua cukup kuat, meskipun mereka lebih rendah dari Luo Cheng dan dokter peri kecil. Mereka juga elit asli Douzong. Menurut tebakan Xiaoyan,
mereka kemungkinan adalah pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar menunjukkan kesombongan. Namun, anggota klan Luo di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Tatapan Xiao Yan menyapu sebentar orang-orang ini sebelum beralih ke tempat tengah platform batu. Sebuah lubang spasial hitam gelap, setidaknya berukuran 100 kaki, perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya, menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Namun, tampaknya ada tanda-tanda kekacauan pada kekuatan spasial saat ini. Apakah ini wormhole itu? Benar-benar barang yang sangat mahal. Lubang spasial hitam gelap itu seperti lubang hitam, memancarkan gaya isap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, seseorang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar peluit yang menggugah jiwa yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan, yang telah naik ke platform batu, secara alami menarik perhatian semua orang dengan segera. Setelah melihat Luo Cheng, kedua pria tua dengan udara yang agak sombong itu menangkupkan tangan ke arahnya. Arogansi di wajah mereka ditarik sedikit, kekuatan mereka baru saja mencapai bintang 2 Douzong. Ada celah besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Douzong selama beberapa dekade. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga tokoh yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga telah diundang oleh saya yang dulu untuk membantu memperbaiki wormhole. Sukian tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berkata, "Beberapa teman muda ini juga pembantu yang telah aku undang." Pembantu Luo Tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki wormhole ini secepat mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiao Yan dapat berbicara, kedua pria tua yang tampak sombong itu mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya bertahan di tahap awal kelas Douzong benar-benar berbicara dengan arogansi seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Ziyan meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan dengan cara seperti itu. Dari mana asal gadis kecil ini? Jangan sembarangan datang dan terlibat di sini. Kedua pria tua itu mengerutkan kening. Ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan mereka menyapu Ziyan. Jelas, mereka telah melihat sesuatu yang mengejutkan di Ziyan. Bahkan nada suara mereka juga sedikit berubah. Xiao Yan terlalu malas untuk mengganggu orang-orang tua ini dengan mata bangga. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan berkata dengan lemah, "Pergi dan lihatlah, kami tidak akan tertunda jika bisa diperbaiki dengan cepat." Dokter peri kecil memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya sekali lagi menyapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di peron batu, selain kelompok Luo Cheng dan Xiao Yan, terpana. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Douzong, sungguh luar biasa. Tidak heran dia diundang oleh leluhur. Banyak anggota klan Luo di platform batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi yang berubah di wajah mereka, penuh dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan mereka, orang dengan ekspresi paling malu adalah dua orang tua. Dengan kekuatan mereka secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan dokter peri kecil sebanding dengan Luo Cheng setelah dia melepaskan auranya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai berteriak dengan pahit di hati mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek kedua orang di dalam hatinya saat melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kedua orang ini sangat sombong. Selain ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini,
Mereka kehilangan banyak wajah karena kecerobohan mereka. Haha, itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luoku. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu Anda lakukan bertiga adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak di antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan. Setelah itu, mengetahui pentingnya masalah utama yang ada, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum membuka mulutnya dan bergegas ke topik utama. Tatapan Xiao Yan melirik wormhole besar di depannya. Jarinya mengusap cincinnya tanpa dia sadari. Jika Tianhuo Zunze terbangun, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian mengingat kontrolnya atas kekuatan spasial. Dokter peri kecil dan dua lainnya duduk bersila di luar wormhole sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu bersentuhan dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu ketiga orang itu saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tolong pinjamkan tanganmu. Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam wormhole. Dokter peri kecil dan dua Dou Zong lainnya ragu-ragu sedikit sebelum membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dipancarkan dari wormhole menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap yang menyebar secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo di platform batu mengeluarkan banyak tangisan yang teratur. Gelombang Doqi yang kuat melonjak sebelum segera menggumpal menjadi penghalang energi di luar lubang cacing, mengisolasi kekuatan isap. Melihat keakraban gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wormhole. Dia hanya menghela nafas lega sesaat kemudian, setelah gagal menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu, dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki wormhole tidak seperti yang diharapkan Xiao Yan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok dokter peri kecil, yang matanya tertutup, perlahan membukanya. Benang pucat juga terlihat di wajah mereka. Jelas, memperbaiki wormhole ini menghabiskan tenaga mereka. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Dengan segera, benang perak tertinggal di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial kacau yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya benar-benar diperbaiki. Haha, kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng, akan mengingat kebaikan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan wormhole secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan tulus. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat bangkit, tiba di samping dokter peri kecil, dan dengan lembut bertanya. Aye, aku hanya sedikit kelelahan, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki wormhole ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia menjawab. Teman ini adalah imbalan yang dijanjikan oleh diriku yang dulu. Luo Cheng melambaikan tangannya dan kotak giok terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan secara acak menangkap kotak giok di tangannya. Dia membukanya dan monster core berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, afinitas yang direkam mirip dengan ini. Xiao Yan menyimpan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Pandangannya tertuju ke wormhole saat dia dengan lembut bertanya,
bisakah wormhole digunakan sekarang? Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya yang lama masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Bagaimanapun, itu baru saja diperbaiki, tidak terlalu aman untuk pergi sekarang. Luo Cheng sedikit ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. Tidak perlu, kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota Horizon ini. Selain itu, dia agak ingin mencapai Central Plains. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan benang dengan kekuatan spasial yang sangat lemah. Ini adalah spaceboat yang digunakan untuk menjelajahi wormhole. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing berharga lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Luo saya hari ini. Klan Luo kita bisa dibilang sudah memanfaatkannya hanya dengan memberikan monster core rank 6 saja. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Luo Cheng tersenyum dan memberikan penjelasan sederhana saat dia menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut perahu luar angkasa. Segera, dia merasa ada hal-hal yang lucu. Dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. Kalau begitu, terima kasih Pak Tua Luo. Saya secara pribadi akan berkunjung dan berterima kasih jika saya kembali lagi nanti. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Luo Cheng. Dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Ziyan dan Xin Lan. Setelah itu, keempat orang itu berhenti di luar wormhole sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Keempat sosok itu langsung menghilang saat mereka melangkah ke wormhole pada saat bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang hitam gelap. Luo Cheng mendecakkan mulutnya saat melihat keempat sosok itu menghilang. Dia menghela nafas. Aku ingin tahu dari faksi mana yang sedikit orang ini berasal. Saya sepertinya belum pernah mendengar tentang elit muda Douzong dalam radius 1000 km. Mungkinkah mereka orang-orang dari Central Plains? Luo Cheng sedikit mengernyit saat kata-katanya mencapai akhir. Dia segera menghela nafas lagi sebelum berbalik dan menuruni tangga batu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga tetap ditempatkan di tempat ini. Platform batu juga menjadi sunyi setelah semua orang berpencar. Hanya wormhole besar yang memancarkan sinar perak cerah dengan kecepatan tetap, terhubung dengan bagian benua yang menarik. Pemandangan kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam begitu mereka melangkah ke wormhole. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan luar angkasa yang aneh muncul dalam pandangan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah terowongan luar angkasa yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak samar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding luar angkasa. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan sangat sunyi tanpa suara sedikit pun. Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan ruang angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun dia biasanya tenang. Tatapannya perlahan melihat ke arah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di sana. Kakak Xiao Yan, keluarkan spaceboat yang diberikan leluhur klan Luo padamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengannya, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di Central Plains. Xin Lan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan yang mematikan ini. Xiao Yan juga pulih setelah mendengar ini.
Dia menjabat tangannya dan spaceboat muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke air dan mengembang bersama angin. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi perahu besar 10 kaki di depan mata tertegun Xiao Yan. Permukaan perahu memiliki benang dengan kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Ceka, benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu. Tidak heran harganya sangat mahal untuk dibuat. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan klik saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Zian yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan luar angkasa. Kapal luar angkasa ini benar-benar barang yang bagus. Ada faksi dan toko di Central Plains yang berspesialisasi dalam menjual barang-barang semacam itu. Di sana, spaceboats dibedakan berdasarkan kelas. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan spaceboat ini, sepertinya itu sekitar kelas 4 atau lebih. Xin Lan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiao Yan melirik ke depan perahu dengan heran. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan keluar kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Spaceboat hanya dapat digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Benar-benar tidak berguna di luar. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang pasti, bahaya selalu ada kemanapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya saat seseorang menemaninya. Namun, kemungkinannya untuk bertemu dengannya sangat kecil. Saya belum pernah bertemu hal seperti itu selama berkali-kali saya menggunakan lubang cacing. Xin Lan menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Zian dan yang lainnya. Kalau begitu, semua orang harus menunggu. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Doki yang kuat melonjak sebelum memasuki titik masukan. Seketika, seluruh perahu terguncang. Akhirnya, tenaga dorong keluar dari bagian ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang memotong ruang angkasa dengan cara seperti kilat saat melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan yang kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan luar angkasa, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan luar angkasa yang sunyi. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah pengelana yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut wormhole adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xin Lan, mereka seharusnya bisa mencapai Central Plains setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Central Plains dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan kembali menjadi membosankan. Zian tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah merebut perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiao Yan, memasuki kabin, dan tidur. Xiao Yan tidak berani secara acak memasuki kondisi pelatihannya saat melakukan perjalanan di terowongan luar angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan yang tersisa.
dia perlahan akan memulihkan Doki yang kelelahan dengan sesekali mengonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan luar angkasa jauh lebih cepat daripada di dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan seragam akan menyebabkan seseorang yang lemah mental merasakan iritasi di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Beruntung Xiao Yan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Kalau tidak, kebodohan itu kemungkinan besar bahkan akan menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Waktu menghilang dengan tenang selama jenis kebodohan ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang angkasa berwarna perak yang samar ini. Di atasnya, seorang pria muda berjubah hitam secara mekanis mengangkat tangannya dan gelombang Doki melonjak. "Biarkan aku yang mengambil alih." Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Dia terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa dokter peri kecil telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa?" 16 hari, kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar Doki melesat dan segera berlama-lama di atas masukan energi. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak terlalu banyak menghabiskan dokinya, dia sangat lelah secara mental. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkup bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan tak berujung. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh, menatap lekuk anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, "Saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast itu, kemungkinan besar itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan ada gejala sisa. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit. Kami akan menangani tubuh racun yang menyedihkan setelah itu, kecuali saat ini adalah saat kritis. Yang terbaik adalah tidak menggunakan monster core peringkat 6 itu." "Ya, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini." Dokter peri kecil menganggukkan dagu seputih saljunya dan menjawab dengan lembut. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Xiao Yan, tampaknya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai seorang teman, aku benar-benar sangat berbakti." Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Suaranya mengandung nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah hanya teman ya?" Xiao Yan tercengang oleh kata-kata dokter peri kecil, pertukaran pandangannya dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar menjauh. Dalam sekejap, suasana di depan perahu menjadi sedikit aneh. Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum dihancurkan oleh guncangan hebat yang mendadak dari perahu. Xiao Yan dan dokter peri kecil terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan luar angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan yang terbentuk dari kekuatan spasial telah menjadi jauh lebih lemah. Dalam sekejap orang bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. "Apa yang telah terjadi?" Seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Ziyan dan Xinlan buru-buru lari. Dengan sapuan pandangan mereka melihat dinding ruang angkasa yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Gaya eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. "Hati-hati, kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan wormhole." Xinlan berbicara dengan suara yang dalam. "Tidak akan terjadi apa-apa, bukan?"
Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Itu tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadinya badai ruang angkasa. Jika kita ditarik ke ruang ketiadaan oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Dozuns. Xinlan ragu-ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita akan melakukannya. Tidak memenuhi hal itu, menurut kecepatan kami akan segera mencapai Central Plains. Xiao Yan mengerutkan alisnya lebih erat saat mendengar ini. Dia menoleh ke dokter peri kecil, perlambat kecepatannya sedikit, hati-hati dengan gaya isap yang disalurkan dari luar dinding ruang. Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu, kapal dengan cepat melaju melalui terowongan luar angkasa. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat gugup. Ini karena dinding ruang semakin menjadi ilusi. Ruang kosong hitam pekat bahkan telah muncul di beberapa tempat. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari lubang kemungkinan akan menyedotnya jika dokter peri kecil tidak menggunakan dokinya untuk menstabilkan kapal. Meskipun demikian, perjalanan itu masih sangat menggetarkan jiwa. Untungnya, meskipun ada hal-hal yang menggigil, yang disebut Space Storm tidak muncul, kelompok Xiao Yan perlahan menghela nafas lega karena ini. Namun, pada hari terakhir, ketika mereka berpikir bahwa semuanya akan terus lancar, suara retakan yang jelas dan angin bersiul yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Jangan lupa duleh di subscribe Sankyu. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal luar angkasa Xiao Yan berulang kali bergetar, semacam perasaan seolah-olah akan hancur. Space Storm, Xinlan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi jauh lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tidak disangka benda sial ini masih muncul. Apakah ini Space Storm? Itu memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan untuk menampilkannya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah badai berwarna perak. Itu seperti ular piton yang sangat besar saat dia perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia bertanya. Kami hanya bisa menerobos dengan paksa. Menurut tebakan saya, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari Space Storm. Xinlan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia melihat Space Storm yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya." Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang indah melayang ke belakang. Majestic Doki melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton ungu keabu-abuan raksasa. Ular sanca besar itu membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. "Pergilah, Zian." Xinlan pegang erat-erat tangisan yang dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat dituangkan ke dalam kapal luar angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah dengan suara siu. Setelah memaksa kapal mencapai kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dengan sekejap, itu melompat ribuan meter sebelum akhirnya menabrak badai perak yang mengamuk. Bang, bang, kapal luar angkasa baru saja menerjang badai ketika badan kapal mulai bergetar.
suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesepian yang mengarungi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan karena dihancurkan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi lebih suram saat dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Beruntung dokter peri kecil itu kuat, jika itu adalah orang lain, kemungkinan mereka akan kesulitan memblokir robekan spasial semacam ini. Meskipun demikian, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus keluar dari tempat sialan ini secepat mungkin. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Tembakan Doqi yang lebih kuat, kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan ke batasnya. Benang kekuatan ruang berwarna perak samar berkedip berulang kali seperti cahaya. Sosok kecil kapal luar angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan robek dari ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ular piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit kapal luar angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan sepenuhnya menghalangi hisapan ruang yang liar dan keras. Ziyan, bantu dia, Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya mengeras saat merasakan benjolan intens yang ditransmisikan dari tubuh kapal. Ziyan tidak bicara omong kosong saat mendengar teriakan Xiao Yan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat satu orang terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan pancaran kristal ini, tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat, rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut mirip air terjun berwarna ungu, memanjang hingga bokongnya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya meningkat ke puncaknya. Saat Ziyan menjadi wanita cantik berambut ungu yang seksi, aura yang menyebar dari tubuhnya meningkat pesat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiao Yan. Roh kondensat, teriakan jelas ditransmisikan dari mulut Ziyan. Cahaya ungu cerah melesat dari atas kepalanya. Itu samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu samar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robek dari badai luar angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan beberapa perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi besar yang telah dihancurkan oleh kekuatan yang merobek ruang. Wajah Xiao Yan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun, dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan badai yang merobek akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiao Yan. Benjolan yang lebih kuat terjadi sekali lagi. Kekuatan spasial yang liar dan kejam seperti banyak ular berbisa membentak orang-orang saat mereka keluar dari dalam badai. Mereka dengan kasar menggigit piton energi besar yang melilit perahu. Di bawah kekuatan pendorong yang kuat, suara berderit yang dipancarkan dari kapal luar angkasa menjadi semakin intens. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kesungguhan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan titik masukan energi di bagian depan kapal saat gelombang Doqi mengikuti lengannya dan melonjak seperti gelombang air. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah kapal ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Ziyan juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya tampak berada setengah inci di atas perahu.
Lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Pemandangan aneh mulai terjadi saat aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara ledakan muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif, namun itu menghabiskan Ziyan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Ziyan juga mengeluarkan erangan teredam saat benang darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan gigi dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar wormhole. Bang, sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan dengan keras menghantam perahu. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika bukan karena dokter peri kecil berusaha sekuat tenaga untuk memelihara perahu, kemungkinan besar itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik ke belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa Space Storm tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum, raungan rendah ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak urat hijau muncul di wajahnya dengan cara yang ganas. Tampak seperti cacing tanah. Hijau giok doki dengan liar dituangkan ke bagian dalam kapal seperti nyala api, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit. Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai melonjak tajam. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan diseret kembali. Mata Xiaoyan berubah merah padam. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Ziyan, datang dan tuangkan doki, tingkatkan kecepatannya. Ziyan terkejut dengan sikap Xiaoyan seperti ini. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Dengan segera, tangannya ditempatkan di titik masukan, energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiaoyan menggelengkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata Xinlan yang tertegun. Setelah itu, dia mendarat di bagian ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menghantam kapal, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Saat Xiaoyan mendorong kapal luar angkasa, kekuatan balasan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, untungnya reaksinya cepat. Petir terang menyambar di bawah kakinya. Sayap tulang mengepak dengan liar di bawah gelombang suara guntur yang teredam, menghalangi kekuatan isap yang dipancarkan dari belakang. Tubuhnya mengejar kapal luar angkasa. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari Space Storm di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan saja, jelas dia mengalami kesulitan menjaga kecepatan. Namun dokter peri kecil perlu melindungi tubuh kapal. Makanya, kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda mundur. Bajingan, wajah Xiaoyan memerah. Pembuluh darahnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa.
Dia menjerit marah saat lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia menoleh sedikit dan melihat badai dekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul berulang kali. Detik berikutnya, kekuatan isap menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan sambil melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia hendak menyerang, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya langsung menerkam ke tanah secara naluriah. Siuk, kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, ia menghantam pintu keluar, menyebabkan kilau perak melonjak dengan liar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang berkali-kali lebih kuat dari belakang saat cahaya perak melonjak. Hatinya kaget, sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan pintu keluar dari terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini menjadi kehampaan kehidupan sekali lagi. Hanya space storm besar yang masih mengamuk dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah rimbun, dataran hijau adalah tanah terbuka yang dipenuhi pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak samar saat sedikit memancarkan riak luar angkasa. Tanah terbuka cukup sunyi. Pada saat tertentu, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya berwarna perak muncul dari tengah tanah terbuka. Sosok perahu muncul sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, terungkap 3 sosok menyedihkan di atasnya. Lingkaran cahaya berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiao Yan? Mengapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok akrabnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi berubah menjadi seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap ke tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak menghilang. Ada kabut tipis berkumpul di sana. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiao Yan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Lalu di mana dia? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang sudah pergi, namun tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di Central Plains, di mana dia tidak. Aku juga tidak tahu. Suara Xinlan yang terbata-bata menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan menegang. Angin kencang membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil seperti ini, orang akan kesulitan menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini, lingkungan yang kering menyulitkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar kuning pucat yang mampu hidup dengan gigih di tempat terpencil ini. Di bawah daun mungil mereka ada sistem akar yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar sepanjang puluhan meter menjulur jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di gurun menyebut mereka Haliyah, yang berarti pemberian ilahi.
Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di gurun. Rerumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan besar orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilempar ke gurun. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyuman pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Kemana si wormhole sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang tampak seperti mayat adalah Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan tata ruang dalam badai perak yang menjadi sangat liar dan kejam sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang, Xiao Yan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahi. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang rusak parah. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Itu perlahan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam itu. Namun, meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi yang terluka parah ini. Selama saya sedikit memulihkan Doki, saya akan bisa menyembuhkan luka saya. Setelah itu, aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan lukaku sembuh total. Semoga aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan magical beast yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Douzong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena itu, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa magical beast. Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia seperti samar-samar mendengar suara seruan. Kali berikutnya Xiao Yan bangun adalah karena benjolan yang kuat. Benjolan itu menyebabkan tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu menghilangkan rasa lelah di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di dalam gerbong. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam yang compang camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengusap tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong ditarik terpisah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menusuk mata tersebar masuk segera. Seorang pria paruh baya dengan tubuh yang agak kuat muncul di pandangan Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan terus terang, dia bertanya, "Adik, apakah kamu sudah bangun?" Mata Xiao Yan menyapu pria paruh baya itu. Meskipun dia terluka parah dan Doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya.
Dia segera melihat kekuatan orang ini, puncak kelas Dowling, langkah ke kelas Dowang hanya jarak pendek. Haha, konvoi kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya, kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga, kamu bisa bangun. Pria paruh baya itu tersenyum kepada Xiao Yan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, dia kan dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Semua binatang buas ini adalah teman yang ganas. Bahkan dosi yang normal bukanlah tandingan mereka. Dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku." Xiao Yan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan Doki kecil, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan dapat memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Han Chong tersenyum saat menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata, "Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sangat sulit mendapatkannya. Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang itu." Xiao Yan hanya tersenyum, lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya biasa bagi Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah jika lukanya sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. "Benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah saya menanyakan apakah ini Central Plains?" Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati wormhole hanya untuk dibuang secara acak ke lokasi lain di benua itu. "Ya, ini adalah wilayah utara Central Plains." Han Chong mengangguk. Dia segera bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki Xiao Yan bukan seseorang dari Central Plains? Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah wormhole. "Jadi kamu bertemu dengan Space Storm. Pantas saja cederamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kita memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa saat mereka melewati lubang cacing saat itu." Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menamparkan mulutnya dan berseru, "Wilayah utara Central Plains, bolehkah saya tahu di wilayah mana Menara Pil berada?" Xiao Yan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. "Menara Pil ya? Haha, secara alami berada di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di Central Plains tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda akan menggunakan wormhole, Anda perlu melakukan beberapa transfer sepanjang jalan," kata Han Chong. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka.
dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah menjadi liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan besar karena kekuatan spasial yang sangat besar yang menyerang pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Haha, saudara Xiaoyan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat menelepon saya. Han Chong memandang Xiao Yan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan. Yang paling penting adalah pulih dari lukanya. Kalau tidak, sepertinya tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pil gathering dari pil tower. Jika lukaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi Central Plains ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Zunze, tentu saja. Mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan dua perubahan terakhir dari Sky Fire Tree Mysterious Cheng. Itu akan sangat berguna bagi saya. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran ini terbang di hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup dengan kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing seperti itu. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di gerbong seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Do. Kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Do Zong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Do Zong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Do Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada magical beast seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda.
kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar yang terlihat kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kau benar-benar telah kehilangan diriku yang dulu. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju saat Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung terkejut. Tawa riang dan liar juga keluar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari situ. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu yang berisi sedikit rasa dingin. Di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan hidup meski menderita luka serius. Dia sungguh beruntung. Seorang pria bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang dulu?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Guitu, kepala hantu. Orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih. Haha. Terima kasih banyak kakak, Guitu. Saya Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Kebanyakan orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak banyak melakukan kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Dowling, sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadousi. Guitu di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Dowling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus lebih banyak berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil kakak Guituo tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. "Guitu, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong." Suara kuku kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guitu terdengar. Segera, suara teguran Han Chong terdengar. "Hihi, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah?" Guitu tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, "Bagus, adik Xiao Yan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari." Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, "Saya memiliki kehidupan yang kuat." Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, "Akan segera gelap." Xiao Jie, wanita muda, berkata untuk bersiap mendirikan kemah. "Guitu,
Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini. Banyak perintah dikeluarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan "Ya Tuan" dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, "Bisakah kamu berjalan?" Xiao Yan mengangguk. Dia melompat turun dari gerbong. Meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir sambil berkata, "Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sequel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah." Xiao Yan tersenyum dan mengisyaratkan agar Han Chong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencabut serangga beracun berserakan di luar pagar. Xiao Yan tidak banyak bekerja karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kamp sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Han Chong, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari klan Han kota Tianbei. Barang di gerbong haruslah barang yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dowling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat memikirkan ini, tatapan Xiao Yan tanpa sadar terlempar ke gerbong di antara banyak gerbong. Gerbong itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma hening samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang doang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat di dalam konvoi. Berderak, sementara Xiao Yan memusatkan perhatian padanya. Kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki ramping yang panjang muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan terangkat. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 doang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow, kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok yang tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat besar dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab. Namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas biasa dalam tatapan ini, namun kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kaki rampingnya yang panjang muncul di depan Xiao Yan. Suaranya yang agak sedingin es terdengar. "Kamu adalah orang yang diselamatkan Han Chong selama perjalanan, kan?" "Iya," Xiao Yan mengangguk.
Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut semakin erat ketika dia melihat Xiao Yan dalam kondisi lemah. Dia berbicara dengan suara samar, "Ada aturan dalam konvoi klan Hanku. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Aku dipanggil Han Sui, dan saat ini aku adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda tampil bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuh kecil dan akan berdampak pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Kamu harus hati-hati bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok yang Han Sui lempar. Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan benang perasaan familiar itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Yuhu, thank you, assalamualaikum.